Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Saat ini Tuhan membuat kita selalu luar biasa ya. Yes. Saat ini sudah di bulan awal November. Tuhan memberikan kita kesehatan, pemulihan, kekuatan yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memulihkan saudara dan saya dan memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Kita percaya bahwa kemuliaan selalu nyata dalam hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
Berkali-kali kau tolong Tuhan. Kami berseru padamu saat kami mengatakan, mintalah maka kau akan berikan, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka kau akan bukakan pintu keselamatan, pintu berkat kesehatan, pintu kekuatan untuk kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat Engkau membuka pintu tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, saat kami membangun iman kami, sia-sia kami membangun tanpa Engkau. Kami percaya Tuhan, keselamatan ini terjadi Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena keselamatanmu selalu tercurah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau pulihkan, yang saat ini Tuhan sedang mempunyai beban dalam keuangan Tuhan, Kau berikan jalan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, bersama Engkau Kau berikan waktu yang terbaik. Sampai saat ini kami ada karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
sesuatu yang Kau berikan Bapa. Amin. Kau berikan kedamaian hati kami, ketenangan jiwa dalam hidup kami. Kami tidak mau melihat dunia ini Tuhan. Amin. Dunia boleh tergoncang, tetapi firman-Mu selalu hidup. Amin. Bencana boleh ada Tuhan, tetapi Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Kekuatan dan kekuatan terjadi dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mencari kekayaan dalam surgawi-Mu. Amin. Kami tidak mau mencari kekayaan dalam dunia. Semua ini Tuhan akan berakhir sia-sia tanpa Engkau. Saat ini kami mengundang Engkau datang dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Saudara, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat ini Tuhan melihat hati saudara. Saat ini Tuhan melihat pikiran saudara. Saat ini Tuhan melihat pergumulan saudara. Saudara lahir di dunia ini tidak sembarangan. Saudara diberikan kuasa untuk melawan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati Tuhan. Saudara dipulihkan, saudara diberikan kekuatan yang baru. Karena kami percaya dengan iman, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Nyatakan, Yesus nyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Panggil nama Yesus saudara. Haleluya, haleluya. Panggil nama Yesus. Dia sumber kekuatan saudara dan saya. Dia yang membawa damai dalam hidup saudara dan saya. Yesus menjadi partner dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Terima kasih Bapa. Panggil Yesus saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin, berarti bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Bapa. Kau segalanya. Katakan, Kau segalanya bagiku Yesus. Kau segalanya bagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Menyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Pekerjaan, kepercayaan yang menyatakan rumah tangga kami, langkah kami. Kau yang selalu pelihara dalam kehidupan yang ajaib di dalam nama Yesus. Kami buang roh kekhawatiran, kami buang roh kecemasan, kami buang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Katakan tolong di dalam nama Yesus. Ya saudara, panggil Yesus. Haleluya, haleluya, katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Terima kasih Bapa. Kau sudah memberikan suatu hal yang baik dalam hidup kami. Amin, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya dalam perkara kami. Amin. Masalah boleh datang Tuhan, Amin. tetapi
mengakui segala sesuatu itu. Boleh kau izinkan datang karena engkau ada di atas masalah itu. Di balik masalah ada berkat-Mu, di balik kehidupan kami ada berkat-Mu. Amin. Kami terus Tuhan ada di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saat ini sampai selamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara silakan duduk. Iya, saudara diberkati. Amin. Amin. Saudara diberkati dari kemarin, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan selalu melimpahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dari berkat yang ada saat ini, berkat kesehatan. Haleluya. Bangkit berdiri lagi ya saudara. Haleluya. Bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berkati malam aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berkati malam aku diberkati. Haleluya, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berkati malam aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati.
Ya saudara, siapa yang diberkati? Amin. Berkat kesehatan, berkat kelimpahan, Amin. berkat perubahan dari Tuhan. Amin. 2025 luar biasa ya. Yes. Waktu ke waktu cepat. Tetapi Tuhan katakan apa? Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Dia bilang, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena Tuhan ada di hidup kita. Amin. Kadang kita kecewa, kadang kita dikecewakan, dan juga kita mengecewakan. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, ada perubahan dalam hidup kita. Selama kita berubah, pasti segala sesuatu itu Tuhan berikan yang terbaik. Amin. El Shaddai. Haleluya. Haleluya Bapak, haleluya. Kami akan mendengar firman saat ini. Engkau yang selalu memberitakan Tuhan 365 kali. Yes. Tuhan bilang Amin. jangan takut. Saat ini kami mau. Kau berikan Tuhan. Hidup kami tidak lemah. Seperti kau khawatir. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kasih Yesus, haleluya, haleluya. Jangan takut saudara. Ada Tuhan di pihak Yes. saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia mendekati. Mari berdiri saudara, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Masa takut saudara. Allah Allah menjagaku. menjaga kita semua. Haleluya. Tak usah
Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Beri di atas. Jesus. Beri di atas. Mari katakan dari hatimu. Berkatnya melimpah. Sekali lagi dari hatimu katakan, aku punya Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu hari ini sekarang, percaya kita punya Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menggenapi janji-Mu. Yang sakit aku berkata sembuh, yang lemah aku berkata aku kuat, aku dibebas, aku dipulihkan, aku disembuhkan, ku terima sekarang kesembuhan, amin. Kesembuhan, ku terima sekarang pemulihan, ku terima sekarang, amin. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur dari tempat ini. Inilah syukur kami kehadirat-Mu lewat nyanyian hati kami, hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau. Kami bersyukur, terima kasih. 1 bulan penuh Tuhan memelihara, menyertai kehidupan kami, memberkati kami. Kami terus mengalami mujizat keajaiban dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih di awal November ini. Kami berserah penuh di hadirat Tuhan. Aku percaya Tuhan, angin kemuliaan-Mu berhembus di tempat ini, berhembus dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Kami diberkati Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Bahkan kami mengalami kemenangan kekal dalam nama Yesus. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu Tuhan. Bukan dari pikiran hamba-Mu, bukan logika hamba-Mu, tapi Tuhan Roh Kudus yang ambil alih. Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami tanggalkan, hamba-Mu tanggalkan semuanya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama bersama saya katakan Amin. amin. Shalom saudara. Shalom. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Pada malam hari ini, saudara dan saya dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Saya mau beri judul firman Tuhan hari ini, yaitu berbicara tentang kesempatan yang kedua. Yuk kita lihat dulu yuk. Di Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 1 sampai 9 saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Kita baca ya Keluaran 34. Ini berbicara tentang dua loh batu yang baru. Luar biasa. Yuk 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Berarti kalau sama dengan yang mula-mula, ini yang keberapa saudara? Yang kedua. Lanjut ya. Maka aku akan menulis pada loh itu apa saudara? Segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ayat 1 dulu saudara. Saudara, kalau saya melihat dan membaca satu perikop ini luar biasa. Ya, kalau kita renungkan firman Tuhan ini juga luar biasa saudara. Saat itu Tuhan berfirman sama Musa. Tuhan katakan, Musa, pahatlah loh batu yang baru. Saya terus merenungkan, di mana saya melihat Tuhan memberi kesempatan buat Musa kembali untuk menulis pada loh batu segala firman. Ada tuntunan Tuhan. Bahkan di situ Musa di dalam hatinya dia berkata, Tuhan, dia menyadari beberapa waktu yang lalu dia pernah menghancurkan loh batu itu saudara. Tapi hari ini ada di dalam Keluaran 34 ini saya pelajari ketika saudara membaca ada beberapa hal. Yang pertama ada ketaatan yang Musa kerjakan dalam pengiringan sama Tuhan. Yang pertama apa saudara? Ketaatan. Yang kedua kesetiaan. Musa setia sama Tuhan. Dia tetap intim dekat dengan Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dia gak pernah mengeluh. Bahkan yang ketiga ada kemuliaan Tuhan luar biasa di dalam hidup Musa saudara. Ketika saya membaca ini, Musa benar-benar taat pada Tuhan. Saat Tuhan berfirman, Tuhan, Musa pahatlah dua loh batu. Musa lakukan saudara. Ini perintah Tuhan. Luar biasa. 2 kali Musa memahat dua loh batu ini. Yang pertama saudara, ya, loh batu ini dihancurkan. Di situ yang kau pecahkan, yang mula-mula telah kau pecahkan. Ketika dulu Musa membangun dua loh batu, tapi Musa marah saudara. Dia kesel, dia emosi ketika apa saudara? Melihat bangsa Israel menari-nari menyembah berhala saudara. Kesel nggak? Musa kesel. Ketika Musa naik, kita lihat yuk ayatnya supaya kita baca di Keluaran 32 Katriko ayat yang ke-19. Yuk. Kita buka ya, baca ya 32 ayat yang ke-19. Ya. Ayat yang ke 19. Ya. 32. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat di perkemahan itu dan melihat anak lembu, bayangin saudara, dan melihat orang Israel lagi apa saudara? Menari-nari.
Maka bangkitlah amarah Musa. Saking keselnya, saking Musa gak bisa nahan emosi, lalu dia marah, dia lemparkan kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkan. Hancur gak? Hancur. Bahkan dia bawa di kaki gunung, dia pecahkan. Saya melihat di sini di mana Musa punya kesetiaan sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Musa tetap menyembah Tuhan. Dia percaya dia punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya. Musa nggak mau melihat orang-orang Israel ini, saudara, di tengah perkemahan itu dia melihat mereka sedang menyembah apa, saudara? Anak lembu. Disembah, mereka menari-nari, artinya mereka sedang menyembah berhala. Luar biasa. Lalu Musa marah. Musa nggak tahan. Musa nggak kuat untuk menahan kemarahan. Menurut saudara, kemarahan Musa benar atau salah? Menurut pendapat saudara, kemarahan Musa itu benar atau salah? Siapa yang benar? Angkat tangannya. Cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang lain mana? Benar ya? Musa benar kemarahannya. Artinya apa? Marah Musa itu ada tujuannya untuk mengingatkan orang-orang Israel. Untuk apa, saudara? Tidak menyembah berhala. Musa mengingatkan mereka supaya mereka tidak kompromi dengan dosa. Luar biasa, saudara. Kenapa 2 loh itu dipecahkan, dihancurkan oleh Musa? Karena Musa, saudara, dia nggak mau melihat bangsa ini jatuh. Dia mau bangsa ini tidak jatuh di dalam dosa. Bahkan Musa punya hati yang murni. Dia ingin, dengan maksud kenapa kemarahannya benar? Karena dia ingin supaya memurnikan hati mereka, bangsa Israel, pilihan Tuhan untuk tidak menyembah lembu dan menari-nari. Musa gak mau melihat itu, saudara. Makanya dia marah itu untuk memurnikan hati mereka. Luar biasa, saya mempelajari begitu dalam firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan ingatkan, seringkali saudara dan saya tahu perbuatan dosa. Seringkali saudara tahu perbuatan-perbuatan yang gak berkenan di hati Tuhan. Seringkali saudara sebagai anak-anak Tuhan tahu setiap kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, tapi masih kita lakukan. Betul apa betul? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi dia masih menyembah berhala. Seringkali tanpa kita sadari, ada dosa amarah dalam hidupmu, ada dosa kepahitan, ada dosa kebencian dalam hidupmu, bahkan ada dosa berhala di dalam hidup. Ada dosa perzinahan, ada dosa di mana kemabukannya, saudara, kenajisan. Ada dosa. Hal ini membawa kutuk, saudara, hati-hati. Ketika kita melakukan yang saya sebut satu persatu. Tapi kita tahu nggak ini dosa? Tahu nggak ini nggak benar di hadapan Tuhan? Tahu. Orang Kristen masih mabuk, masih minum alkohol, masih berzina, masih hidup di dalam kenajisan. Hati-hati. Ini akan membawa kutuk, saudara. Bagi siapa? Bagi anak cucu kita. Ini firman Tuhan nih. Makanya Tuhan katakan hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, saudara sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kutuk-kutuk nenek moyang kita putuskan dalam nama Yesus. Menyadari nggak kita sampai di situ? Kadang kita melupakan. Kutuk keturunan ini terus ada. Tapi saya percaya di penabur benar, kutuk-kutuk sudah tidak mengikuti engkau. Kita sudah diselamatkan, dilepaskan, dimerdekakan, bahkan mengalami kemenangan. Oleh karena apa? Salib Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, jangan anak-anak Tuhan di tempat ini hati-hati. Jangan ada berhala-berhala di dalam hatimu, ada berhala-hala di dalam hidupmu.
Artinya menyembah dua Tuhan. Yang satu percaya Tuhan Yesus, yang satu tapi masih menghidupi kehidupan dunia. Tuhan gak mau, saudara. Jangan kita mendukakan hati Tuhan. Kenapa Musa membanting itu? Karena dia gak mau kita umat pilihannya mendukakan hati Tuhan. Makanya dia lakukan itu. Makanya amarahnya Musa itu benar. Ya, tapi kadang-kala kita kalau sebagai orang percaya, kita tahu dosa, tapi kita selalu marah-marah, saudara, tanpa sebab. Ya, pernah nggak saudara mengalami marah-marah? Sering ya, nggak ada buku-buku marah-marah, luar biasa. Itu nggak boleh, saudara. Kalau Musa marahnya ada sebabnya. Kalau saudara marah-marah tanpa sebab, itu tanda tanya, siapa yang menguasai hatimu? Saudara yang jawab ya. Siapa saudara? Tuhan apa setan? Hati-hati ya. Musa tidak mau mendukakan hati Tuhan. Luar biasa. Begitupun hidup saudara dan saya di tempat ini. Yuk, tinggalkan dosa kita yang lama, hidup kita yang lama. Jangan menyembah berhala, mengutamakan lebih dari Tuhan. Tidak, saudara. Tapi hari ini, saudara, lewat Musa mengajarkan dengan baik-baik di penambur benih, dan kita semua yang ada di tempat ini, jangan ada berhala-berhala di dalam hidup. Berhala-berhala yang mengikat kehidupanmu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Betul apa betul? Saya terikat dengan alkohol. Saya sangat tiap-tiap hari saya harus minum, itu namanya alkohol. Berarti saya terikat dengan alkohol, dengan dosa. Terikat nggak? Terikat. Kalau nggak nemu alkohol, aduh, ya pusing. Padahal minum alkohol justru pusing. Itulah berhala. Mana yang ada di hatimu? Jangan kita menyembah berhala. Matius 6 ayat 24. Yuk, ini yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari berhala kita itu uang nomor 1, Tuhan nomor 2. Kita percaya, saudara. Saudara kaya nggak masalah. Saudara banyak uang nggak masalah. Tapi jangan uang menjadi berhala dalam hidupmu. Ada amin, saudara? Biarlah Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Ya, Matius 6:24. Yuk kita baca 23. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada apa, saudara? Pada apa? Pada Allah? Apa? Allah Mammon. Ada yang tahu Mammon itu apa? Duit. Tuhan gak mau uang menjadi nomor 1, duit nomor 1. Tuhan mengenal setiap kita, saudara. Kita punya Tuhan Jehovah Jireh. Apa yang kita butuhkan, Dia sediakan. Tepat waktu Tuhan menolong. Makanya tetap kita berharap hanya kepada Tuhan. Jangan uang menjadi nomor 1. Jatuhlah kita di dalam dosa. Jangan mengabdi kepada Mammon. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita sama seperti bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kita berjanji setia, kita berjanji taat sama Tuhan, kita berjanji bertobat, kita berjanji berubah, tapi hanya janji tinggal janji. Pulang ibadah, kemana saudara? Kemana? Mabuk katanya. Hati-hati. Janji Tuhan, saya mau berubah. Saya mau menjadi alat kepercayaan Tuhan. Saya mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya mau setia. Saya mau takut akan Tuhan. Tapi nggak takut melakukan dosa perji. Nah, hati-hati anak-anak Tuhan.
akhirnya ujung-ujungnya saudara, kita tahu itu dilarang Tuhan, tahu itu dosa. Kita membenci, kepahitan, sakit hati. Tapi kita gagal. Gagal lagi untuk berubah. Gagal lagi untuk bertobat. Saya gagal lagi untuk melakukan kebenaran yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Saya gagal lagi untuk meninggalkan dosa dalam hidup. Kepahitan dosa nggak saudara? Hati-hati, Tuhan. Jangan sampai menyimpan kepahitan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya terberkati dengan firman Tuhan ini, saudara. Kita kembali yuk ke Keluaran 34 ayat yang pertama. Ada yang mau membacakan buat saya? Ayo, 34 ayat yang pertama, ada yang mau bacain nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lalu pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Jadi Tuhan perintah siapa? Musa untuk kembali. Ini kesempatan yang kedua dari Tuhan kepada Musa untuk Musa melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberi kesempatan yang kedua untuk Musa memahat 2 loh batu dan menuliskan di dalam loh itu firman Tuhan. Ini Tuhan memberi kesempatan. Ayo Musa, lakukan lagi Musa. Bikin lagi, kata Tuhan. Aku yang akan menuntun setiap firman apa yang kau mau tulis. Aku akan mengarahkan setiap firman yang akan engkau tulis. Itu Tuhan katakan pada Musa. Musa taat. Dia mau naik ke atas gunung. Dia melakukan itu. Ketaatan itu penting dalam hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau kita tahu itu dosa, tahu itu salah, judi, mabuk, ya kita sadar ya hari ini. Apa saudara? Kita sadar untuk tidak melakukannya lagi. Karena kesempatan Tuhan sudah berikan buat saudara untuk bertobat. Pergunakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita hari ini. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu singkat. Waktu percepatan. Waktu-waktu ini adalah waktu akhir zaman. Bagaimana hidup saudara dan saya mau taat, takut akan Tuhan. Penghukuman tetap ada. Sekalipun kita percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa, menanggung segala dosa kita. Tapi tetap penghakiman itu ada. Harus tanggung jawab sama Tuhan. Makanya kita jangan kompromi. Katakan kiri kananmu, jangan kompromi sama dosa. Seringkali kita kompromi, nggak apa-apa Bulani, lirik-lirik yang di sebelah sedikit. Nggak apa-apa Bu, cuman main mata, nggak turun ke hati. Lama-lama, saudara yang jawab ya. Tidak, saudara. Jangan main, jangan kompromi. Mari kita melihat dalam ayat yang kedua, saudara. Kita yuk buka ya, di Keluaran 2. Tuhan katakan bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi kemana saudara? Ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku, kata Tuhan, di puncak gunung. Tuhan suruh Musa kemana? Naik kemana saudara? Kemana? Ke atas gunung. Ini pelajaran yang berharga buat saya saudara. Firman ini pedang bermata 2. Ketika Tuhan katakan bersiaplah menjelang pagi, naiklah pada waktu pagi ke atas gunung. Saat saudara mau naik, susah apa gampang? Punya tantangan nggak? Ada kesulitan nggak? Mau naik saudara? Tapi Tuhan katakan berdirilah di sana menghadap aku. Menghadap siapa saudara? Menghadap Tuhan.
pada waktu pagi. Artinya Tuhan memerintahkan pada Musa pada waktu menjelang pagi, naiklah ke atas gunung. Gak gampang Tuhan, aku naik ke atas gunung. Karena untuk naik ke atas gunung, untuk naik lebih tinggi, perjalanannya gak mudah. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak juga hambatan. Betul apa betul? Untuk kita berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, itu tantangannya banyak. Ada aja alasannya. Kemarin waktu saya berdoa semalam ya, kalau nggak salah ya, Patriko ada nggak ya malam? Ada ya. Waktu kami berdoa, kami menyembah. Tuhan ingatkan di dalam satu ayat. Mazmur 66, saya masih ingat. Mazmur 66. Boleh Patriko buka yuk ayat 20. Ya, buka Mazmur 66 ayat 20. Sekalipun perjalanan kita naik ke gunung Tuhan itu gak mudah, tapi kita harus berani naik melangkah. 23, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dengan baik-baik, Tuhan tidak pernah menolak doamu. Mungkin saya berkata, aduh doanya terus, tiap hari doanya itu sampai saya bosan dengarnya doa. Tapi dengar, dan tidak menjauhkan kasih setianya Tuhan dan dalam hidup kita. Doamu dijawab, didengar, bahkan Tuhan tidak menolak setiap doa kita. Kuncinya apa? Saya mau penabur benih terus berada di atas gunungnya Tuhan. Amin. Naik ke atas gunung Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Untuk bertemu siapa? Saudara berdoa bertemu siapa? Saudara memuji menyembah Tuhan bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu Bulani di Pesona Ciberem. Ya. Saudara, kita memuji menyembah Tuhan, kita bertemu Tuhan di dalam hadirat Tuhan. 2-3 orang ya tuntunan ya. Memuji menyembah Tuhan, Allah hadir. Kita punya Tuhan yang selalu hadir. Puji nama Tuhan saudara. Yuk kita lihat ayatnya kembali Pak. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini terus berjuang. Terus berjuang untuk naik ke gunung Tuhan itu perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Ayat 3 Pak. Ya. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. 4 Patriko. Ya. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naik ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan. Taatnya dia, taat. Lalu dia membawa kedua loh batu itu di tangannya. Yang kelima, Patriko, sampai ke-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yuk yang ke-7 baca sama-sama yuk saudara. Yuk 2, 3. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini berbicara apa? Kutuk keturunan. Apa ya, dosa yang kita lakukan, perbuat sebagai orang tua, itu akan turun kepada anak-anak kita, pada cucu kita, keturunan ketiga dan keempat. Tapi saya mau katakan, saat saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilepaskan, diputuskan dari segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk nenek moyang. Ada amin saudara? Amen. Kita mengalami kelepasan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, kita perlu pengorbanan. Buka terakhir 28.
Ayat yang ke-28, kita lompat ya. Saya mau kita baca semua di dalam ayat yang ke-28. Tuhan katakan di hari-hari akhir zaman, di masa-masa percepatan ini saudara, mari pergunakan kesempatan yang kedua. Musa mendapatkan kesempatan yang kedua dari Tuhan untuk membuat loh batu. Begitupun dalam hidup saudara, tinggalkan dosa kita yang lama, masuk yang berubah, mempergunakan kesempatan yang Tuhan masih beri sampai hari ini untuk bertobat, untuk berubah, untuk hidup sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Musa sama Tuhan. Dia intim, dia punya hubungan akrab dengan Tuhan. Bahkan di sana kita boleh melihat 40 hari, 40 malam lamanya tidak apa saudara? Makan roti, tidak apa juga? Minum air. Dan dia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saya mau ingatkan buat saudara, saat saudara punya keintiman, saudara terhubung dengan Tuhan, saudara selalu memuji menyembah Tuhan, saya percaya selalu ada tuntunan dalam hidupmu, selalu ada bimbingan arahan firman di dalam hidup. Ada amin saudara. Tuhan selalu mengingatkan kita lewat firman-Nya. Tuhan selalu menegur kita lewat firman-Nya. Bahkan Tuhan juga memberi kekuatan buat kita oleh firman-Nya. Makanya saya percaya saat kita terhubung dengan Tuhan, firman itu akan turun dalam hidup kita. Tuhan yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan setiap langkah-langkah hidup kita. Kuncinya buka hati kita terus terhubung dengan Tuhan. Sama seperti Musa, dia selalu bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya mau tanya, seberapa banyak di tempat ini yang selalu bersama-sama dengan Tuhan? Musa ada di gunung, Tuhan juga ada di atas gunung itu. Tuhan hadir. Hari ini saudara punya keyakinan di dalam hidup, firman itu harus ada dalam hidup kita. Belajar berjalan sesuai dengan tuntunan arahan firman Tuhan. Hidupi kebenaran dalam hidup kita. Hidupi firman dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu firman, tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Kalau saudara nggak pernah baca firman, saya mau tanya, seberapa banyak di sini yang suka baca firman? Angkat tangan. Wow, keren. Amin. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4. Yang lain kemana? Kalau di grup saudara, saya suka ketika doa dapat ini, saya masukin. Ya, saya sengaja baca firman ya ini gitu. Saya sengaja loh nggak kasih ayat. Tapi Bu Happy suka nomor 1 dia subuh-subuh jam 3 udah bangun ternyata ya. Dia isi itu, ya ini firmannya gitu. Saya lihat siapa nih pagi-pagi selalu bersamaan. Ya saudara ya, tepuk tangan buat Bu Happy ya. Luar biasa. Bukan yang lain kemana. Saudara, saya sengaja. Karena firman inilah yang menguatkan kita. Firman inilah yang menuntun dalam hidup kita. Karena kalau firman itu hadir dalam hidup kita, kita percaya Tuhan itu Allah kita yang hadir. Yuk buka yuk ayatnya, kayaknya di firman itu Allah itu. Ada yang tahu nggak? Ayo di mana? 1 Yohanes kayaknya. Tapi kau tahu nggak? 1 Yohanes 1 deh. Yohanes 1 ayat 1. Itu loh firman. Ya bacain yuk. Yohanes 1 ayat 1. Ini sekarang berlomba ya, berjuang ya. Kalau di grup saya masukin firman, berjuang siapa yang lebih dulu. Itulah yang diberkati sama Tuhan. Ya, amin saudara. Yuk baca Pak. Ya. 2, 3. Bacain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah siapa saudara? Allah. Inilah firman Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau saudara nggak pernah baca firman, hati-hati. Punya masalah, tantangan, persoalan dalam hidup, nggak kuat. Katakan bersama saya, nggak kuat. Kita butuh firman. Katakan kiri kananmu, engkau butuh firman. Engkau butuh tuntunan Tuhan. Engkau butuh setiap langkah hidupmu
Tuhan yang membimbing, yang mengarahkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ada amin saudara. Luar biasa. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman ini pedang bermata dua. Walaupun saya menyampaikan firman buat saudara, tapi ini buat saya pribadi. Saya bersyukur saudara, inilah akhir-akhir zaman. Yuk mari bangkit penabur benih. Bangkit anak-anak Tuhan. Kita gak boleh main-main lagi sama Tuhan. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat Musa, Tuhan berikan buat saudara hari ini untuk bertobat, untuk hidup sungguh-sungguh, untuk tidak mempermainkan kesempatan yang Tuhan beri. Selama Tuhan memberi kesempatan, mari kita mau hidup taat, mau setia, mau hidup takut akan Tuhan, menjauhkan dosa. Jangan di hati, Tuhan saya mau bertobat, tapi besok lakukan lagi dosa. Artinya saudara gagal. Ya seringkali saya mau katakan, makanya berkali-kali saudara gagal lagi jadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak, saya yakin saudara akan menjadi orang yang berhasil di dalam iman, di dalam pengiringan, di dalam hidup di dalam Tuhan, setia, taat dan bertobat. Terakhir, tadi setia, taat. Yang terakhir ada yang ingat nggak saudara tadi saya sebut apa? Saya udah denger nih dikit. Yang terakhir apa tadi saudara? Taat, setia, ya Andri? Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan firman Tuhan, kita punya keintiman, ya, saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang nyata buat Musa. Tuhan akan nyatakan buat kita. Yuk baca ayatnya yuk. Atri kau buka di dalam 27, 28, 29 sampai 30 deh ya. Kita baca ayat ini sampai terakhir. Yohanes 1. Enggak, masih keluaran 34. 27 berfirmanlah Tuhan. Ya. Kita baca sama-sama ya. Saya tunggu. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan apa? Perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Di dalam firman Tuhan ini ada janji Tuhan, ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan ada pembalikan keadaan. Kemenangan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita baca lagi 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air, dan dia menuliskan pada dalam batu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun di gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya apa saudara? Bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan, ini perbedaannya. Orang yang menjalin keintiman dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, selalu punya bersama dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, beribadah, melayani, dan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini janji Tuhan. Ketika Musa turun gunung, saat dia selesai bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Mukanya coba lihat kiri kananmu saudara, mukanya bercahaya apa mesum, apa lesu nih? Saya melihat, saya baru cerita malam sama Patriko, Ibu Yayan dengan Ibu Kristanti mukanya seger-seger. Beri tepuk tangan. Bukan gara-gara Volpen ya. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena mereka rajin berdoa, memuji menyembah Tuhan. Makanya kulit mukanya bercahaya, penuh kemuliaan Tuhan. Katakan itu saya. Yang benar. Coba tolong sebelahnya lihat penuh kemuliaan Tuhan gak? Jangan tutup mukanya saudara, kelihatan. Aduh, puji nama Tuhan ya saudara. Ada kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Ada terang. Susah nggak? Susah. Punya pergumulan nggak? Punya. Ada masalah nggak?
ada. Tapi wajahnya penuh kemuliaan Tuhan yang nyata. Beri tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. 30. Ya. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Mereka takut mendekat sama Musa. Kenapa? Karena kulit muka Musa bercahaya. Saat sudah punya keintiman dekat dengan Tuhan, terjalin di dalam membaca firman Tuhan, intim dengan firman, intim untuk memuji menyembah Tuhan, selalu berdoa, selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saudara akan menjadi dampak bagi banyak orang. Orang akan melihat di wajahmu ada cahaya yang terbit, saudara. Katakan, itu saya. Kemuliaan itu nyata dalam hati, dalam hidup, terpancar. Hidupmu menjadi berkat. Ini jadi berkat gak? Jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka melihat cahaya penuh kemuliaan Tuhan, mereka kagum, bukan hanya kagum, tapi mereka takut untuk mendekatinya. Kenapa? Karena begitu terpancarnya sinar di dalam hati kehidupannya. Kemuliaan Tuhan itu nyata. Saya percaya itulah saudara dan saya. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk bangun keintiman, bangun mesbah doa. Bangun pagi. Untuk apa? Untuk apa bangun pagi? Kayak Musa dong, bangun pagi untuk apa? Naik ke atas gunung, bukan nyari kopi. Sarapan apa yang ntar ya? Ya. Naik ke gunung Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Selesai baca firman, karena firmanlah kekuatan. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya dituntun 6 bulan November. Ini akhir zaman, jangan main-main lagi, karena ini waktu percepatan. Betul gak saudara? Dari hari ke hari, baru kemarin udah hari Minggu lagi. Baru tadi kita ngobrol-ngobrol jam berapa, udah jam 5 lagi ibadah. Waktu percepatan ini sedang terjadi. Artinya kita jangan lengah, saudara. Terus bangun hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan di dalam kebenaran firman, taat, setia, berjuang untuk hidup takut akan Tuhan. Tinggalkan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Kita tahu itu dosa, kita tahu itu salah, jangan dilakukan. Katakan kiri kananmu, jangan dilakukan ya. Hari ini Tuhan masih memberi buat saudara dan saya di tempat ini kesempatan yang kedua seperti Musa untuk kembali membangun 2 loh batu yang berisikan firman. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk selama Tuhan memberi kesempatan buat membangun rohanimu, membangun imanmu, membangun kepercayaanmu, membangun keintimanmu, lakukan dan kerjakan supaya kelak saudara dipanggil, saudara menjadi orang-orang yang dipilih. Amin. Katakan, engkau orang yang dipilih. Saudara mau dipilih apa mau dipanggil doang nih? Dipilih. Saya mau jadi orang yang dipilih. Saya bersyukur ya para imam doa. Saya tahu saudara, karena saudara taat sekalipun saudara lelah, capek. Ya saudara mungkin seharian udah bekerja di toko, kesibukan yang membuat saudara lelah, tapi saudara masih jauh-jauh ke rumah saya untuk berdoa. Saya mengundang yuk yang ada di sini, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, membangun keintiman, terhubung dengan Tuhan. Jangan banyak apa saudara? Alasan. Sekalipun Tuhan saya udah berdoa tapi doa saya belum terjawab kok sama Tuhan, tetap berdoa saudara. Tuhan tahu doamu. Amin.
Kita percaya ada kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, maka orang-orang yang punya keintiman dekat sama Tuhan, wajahnya bercahaya, bersinar. Punya duit, nggak punya duit, tetap bersinar, tersenyum. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Tapi harus berani untuk berjuang, bayar harga, berkorban. Korban apa? Waktu. Berkorban apa? Pengorbanan tenaga kita, lelah, letih, lesu, tetap saya mau mencari Tuhan. Saudara, kemarin kita terberkati saat saudara memuji menyembah Tuhan. Berarti saudara sedang mencari siapa? Mencari Tuhan. Tapi saat saudara berkumpul bersatu di hadirat Tuhan, Tuhan mencari saudara. Amin. Amin. Saya sangat terberkati dengan kata-kata ini. Betul juga ya. Saat saya datang kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saya mencari Tuhan. Tadi Bu El udah bilang ya, carilah Tuhan. Tapi saat saudara di dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan mencari saudara. Betul nggak? Betul nggak saudara? Kenapa Tuhan cari saudara? Karena yang datang doa itu nggak 100% cari Tuhan. Yang ibadah nggak 100% cari Tuhan. Cari kesembuhan, cari yang lain, cari berkat. Makanya Tuhan, ketika kau memuji menyembah Tuhan, ketika kau beribadah, Tuhan lagi mencarimu. Di mana ya Bulani? Kok nggak ada? Padahal Bulani hadir nggak? Hadir nggak? Hadir. Tapi Tuhan cari saya, kok nggak ada? Karena saya ketika beribadah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, tidak dengan hati. Yang Tuhan lihat apa? Hati, kerinduan, rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan nyata, mujizat, keajaiban, pertolongan Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu berharap sama Tuhan, orang-orang yang selalu mengangkat tangan pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan Dia akan hadir di tengah keluargamu, tengah bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Masalah boleh ada, saya juga punya masalah, saya juga punya pergumulan, tapi saya hanya satu di hati saya. Tuhan, saya mau selalu dekat dengan Engkau, saya mau selalu terhubung dengan Engkau. Karena ketika saya terhubung dengan Engkau Tuhan, saya percaya hari ini, malam hari ini juga, saya menerima pengurapan Tuhan yang baru, menerima berkat yang baru, menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Kuncinya apa? Membuka hati kita buat Tuhan. Karena keselamatan Tuhan sudah beri dalam setiap hidup orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Lewat salib, hidup kita boleh berkemenangan. Ada amin saudara? Mari kita tundukkan kepala kita. Sekalipun kau penat, sekalipun kau capek, sekalipun kau lelah, tetap mencari Tuhan. Tetap tekun, tetap percayalah, karena jerih lelahmu tidak sia-sia. Asal kita mau bayar harga, asal kita mau berjuang, saudara, saya percaya di mana engkau akan mengalami kemuliaan Allah ada dalam hatimu, dalam hidupmu. Di mana cahaya itu akan terbit di dalam hidupmu, bahkan di dalam setiap keluargamu. Maka saya percaya ada berkat yang Allah nyatakan. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Seperti firman Tuhan mengajarkan, bagaimana kemuliaan Allah itu memancar dalam setiap hidup saudara dan saya. Hanya satu dibutuhkan: ketaatan, kedekatan dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan, tidak akan terjadi kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika Tuhan Yesus segala-galanya bagi saudara dan saya, tadi ketika kita mengangkat pujian Yesus, Yesus kala segalanya, maka kita akan terhubung dengan Tuhan. Malam hari ini saudara, biarlah kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata.
kemuliaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan saudara dan saya, dan itu akan memancar dalam hidupmu sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kau berada, ada cahaya kemuliaan Tuhan dan engkau menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu kita butuh ketaatan, kita butuh di mana kita mau lebih intim, lebih lagi sama Tuhan. Tetap tekun, percaya, jeripaya lelahmu tidak sia-sia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau angkat satu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah untuk melawat menjamah setiap hidup kami. Mengalirlah, kami percaya kami boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Kami berjanji sama Tuhan, selama Tuhan beri kesempatan untuk kami berubah, bertobat, kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Kami gak mau main-main lagi sama Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh, karena waktu-waktu ini adalah waktu percepatan. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya hanya ke dalam tangan. Karena kami percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya mengundang Bapak Piki, Ibu Felis untuk maju ke dalam kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Sekali katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Tuhan dalam hidup kami. Di tempat Lewat berjaman kudus ini kami, mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Saudara kekasih, percayalah, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita malam hari ini. Mari saudara, mari angkat tanganmu. mengalirlah Katakan Tuhan mengalir. Dalam malam hari ini saudara terima kuasa, terima pengurapan Tuhan, saudara terima kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Mari angkat tangan. Aku percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengurapi setiap, Roh Kudus mengurapi gerejamu, urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi hati kami yang haus, hati kami yang lapar akan Engkau. Mari saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman. Tuhan mengingatkan kami lewat Musa untuk kami taat, setia, intim dekat dengan Tuhan, sehingga kami mengalami kemuliaan Tuhan. Hidup kami bercahaya, menjadi berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya. Mari saudara katakan, kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami dihiburkan Tuhan, kami dibangkitkan oleh Engkau Tuhan. Kami kembali boleh memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara katakan, saya diberkati Tuhan, saya diurapi Tuhan,
Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya dipulihkan. Saya dibalikan keadaan. Karena saya taat. Saya takut Tuhan. Saya memberi hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami. Mujizat terjadi pada setiap kami malam hari ini. Lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Aku percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja. Mari kita angkat pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan hamba-hamba Tuhan Kiki Felis dalam tangan-Mu. Lahirkan, sucikan, kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Aku percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengubahkan di mana roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang mengalir di kayu salib, tercurah di tempat ini, mengalir dalam nama Yesus. Satu hal Bapa, kami minta Roh Kudus kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami, menguatkan, menegur. Bahkan firman-Mu berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang tepat bagi anak-anak-Mu. Karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari saudara kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebelum saudara sehidangan makan dan minum perjamuan kudus, mari kita mau akui segala dosa kita. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Aku percaya Roh Kudus, Kau menjamah setiap hidup kami dengan kuasa. Saya percaya Tuhan yang mengubahkan hidup kami, Tuhan Yesus yang memperbaharui hidup kami. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun, kami minta perkenanan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara saya undang berbakti berdiri. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari saudara. Saudara siapkan hatimu. Saudara datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebelum kau sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus ini, mari kita akui segala dosa kita. Kita minta ampun, dan kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Kita minta perkenanan Tuhan, karena Tuhan Yesus Allah yang setia dan adil. Waktu saudara mengaku dosa-dosa, melepaskan kesombongan, keakuan dalam hidup, maka saudara, saya percaya Tuhan layakkan saudara dan saya untuk sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan baharui hidupmu. Ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang Tuhan beri dalam hidup. Mari saudara, angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalanya. Dan saya mendapatkan firman, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-1. Mari saudara angkat tubuh Kristus, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta perkenanan-Mu. Tahirkan setiap kami Bapa, dengan penuh ucapan syukur terima kasih kami malam hari ini. Tuhan, kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya dengan iman firman Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Firman yang selalu menguatkan, meneguhkan iman kami, memberkati setiap kami. Dengan penuh ucapan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu. Aku percaya di mana Tuhan kami dipulihkan, disembuhkan, bahkan ada mujizat keajaiban Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ada kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, dan kami menerima kuasa dari surga, menerima berkat dari surga. Kami tolak patahkan, lepaskan setiap kutuk-kutuk roh nenek moyang. Kami putuskan di dalam nama Yesus. Kami terima kelepasan, kelegaan, kemerdekaan, kemenangan lewat tubuh dan darah Kristus. Kami boleh menerima keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat roti lebih dari atas kepalamu. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuh Kristus. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara naikkan syukur kita pada Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur. Haleluya. Kuribirilah Yesus. Kuribirilah Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami, darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami, darah Tuhan Yesus di mana yang mengubahkan setiap hidup kami. Saya percaya Tuhan di dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus yang memeteraikan hidup kami dan keluarga kami. Saya percaya darah Tuhan Yesus yang menebus segala dosa kesalahan saya. Oh, sebab itu kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, naikkan ucapan syukurmu, naikkan terima kasihmu pada Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Saya mengundang Ibu Kristan hidup maju ke depan. Kita pujian penuhi. Katakan penuhi aku Roh Kudus. Katakan penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Mata naikkan nama dengan kuasa darah Yesus. Urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi katakan penuhi aku Tuhan.
bersembunyi di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau menang. Aku mau Tuhan lepas dari segala yang mengikat hidup di dalam nama Yesus. Aku mau mengalami hidup bersama Tuhan. Aku mau hidup diselamatkan, diurapi, diberkati Tuhan Yesus. In the road, in the light, in the sekali lagi Tuhan kuduskan Tuhan yang mengubahkan minyak ini menjadi darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Aku percaya urapan-Mu turun atas setiap kami. Engkau memakaikan kami dengan kuasa darah Tuhan. Minyak yang baru, anggur yang baru mengalir tercurah memenuhi hidup kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengubahkan minyak ini menjadi darah Tuhan. Di dalam nama Yesus, untuk kesembuhan, ulean, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, penuhi aku Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Nanti sama-sama kita Dengan minyak-Mu, seperti rusa di hati kami, seperti rusa di sungai-Mu. katakan ini hati kami. Begitulah jiwaku, Angin Roh Kudus ya Roh Kudus, memenuhi setiap aku mengurapi setiap urapan baru. penuhi hati Tuhan. Dengan hadirat-Mu, Penuhi kami Tuhan. urapiku dengan minyak-Mu. Seperti rusanya hati kami. Seperti rusa di sungai, Setiap kami umat-Mu di tempat ini, begitulah kami boleh menerima pengurapan Tuhan. Minyak yang baru, anggur yang baru, tercurah mengalir aku dalam nama Yesus. Mari saudara angkat tanganmu lebih dari atas kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, angin kuasa Roh Kudus-Mu, angin kemuliaan-Mu berhembus di tempat ini, memenuhi ruang hati kehidupan kami, memenuhi keluarga kami, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami, anak menantu cucu kami. Berhembuslah Roh Kudus, dan aku percaya Engkau memateraikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat,
Bahkan Tuhan ada pembalikan keadaan. Kami boleh mengalami kemenangan malam hari ini. Mujizat keajaiban kami terima karena Tuhan mengurapi setiap kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Mari saudara kita buat tanda salib di kening kita. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima urapan kemenangan, aku terima urapan kasih karunia, aku terima urapan kesembuhan, aku terima urapan berkat Tuhan mengalir berlimpah, aku terima urapan pemulihan terjadi, aku terima urapan kemenangan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Uribi ais, mari saudara mengucap syukur, naikkan syukurmu, haleluya. Kalau masih ada di tangan saudara, boleh oleskan pada bagian tubuhmu yang sakit. Ku percaya urapan-Mu turun atas kami, Tuhan materaikan setiap hari. Mengucap syukur, haleluya, ku bersyukur, ku diberilah ya raya syane, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kelegaan, mujizat, keajaiban, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami ada cahaya terbit dalam hidup kami, sehingga kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih setiap kami jemaat umat-Mu boleh Tuhan materaikan dengan kuasa dari Yesus, Tuhan yang menyertai kami, memberkati, mengurapi, memateraikan dengan darah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus adakan perbedaan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembali. Ya saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Bulani untuk firman-Nya. Saudara, saat saya naik ke Gunung Sinai, kiri kanan jurang, ya. Dan betul kata Ibu Gembala, kita ada tantangan, ada masalah. Saya bilang sama orang yang saat itu membawa saya pengen balik lagi, saya takut. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia ngomongnya bisa bahasa sana ya, bahasa Mesir. Saya bilang tolong saya pengen balik lagi, nggak boleh, harus sampai naik. Taunya saudara apa? Kiri kanan jurang. Jam 1 malam saya naik, pulang lagi sampai ke bawah jam 6 pagi. Di atas kita doa, tapi luar biasa. Pas turun, nggak tahu tuh saya bercahaya apa enggak, tapi kayaknya bercahaya, saudara. Amin. Ya saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Tuhan kita luar biasa, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau nyatakan hidup kami untuk setia, untuk taat dan menerima kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kepercayaan melalui pekerjaan. Kami diberikan kepercayaan untuk membawa berkat, untuk kami memberkati. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan apa yang sudah Kau percayakan. Berkati Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila kau pantas melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, benar Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya
Jatuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Yang jatuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya saudara, kita akan menutup baik. Saya minta untuk Ibu Kristanti doa syafaat. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita menghadap hadirat Tuhan. Amin. Bapa, kami membawa hati kami Yes. pada saat ini Tuhan, kami rindu Engkau melayakan kami Iya. Tuhan, karena dengan kuasa-Mu Tuhan kami boleh layak datang di hadapan-Mu ya Yes. Bapa, kami berdoa Tuhan saat ini untuk negara kami Indonesia Tuhan. Amin, amin. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, para Menteri, TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Yes. Mari Tuhan Engkau cover mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, Yes. supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Ampuni mereka Tuhan, bebaskan negara kami Tuhan dari segala korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan, supaya Indonesia Amin. boleh memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih. Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Amin. Mari Tuhan Engkau campur tangan untuk bangsa ini Tuhan, cover dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hasil bumi, hasil sawah, hasil ladang, hasil tambang Tuhan, tambang emas, tambang batu bara, tambang semuanya Tuhan, pertambangan di Indonesia Tuhan. Kami Amin. percaya Engkau sudah memberkati Tuhan, tetapi banyak belalang-belalang pelahap Tuhan yang menggerogoti Tuhan, sehingga kami sepertinya kekurangan, padahal sebetulnya kami lebih Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan, Amin. memulihkan Indonesia dengan kuasa-Mu ya Dalam Bapa. nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yes, Tuhan, yang aku kuasa-Mu percaya. Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit Ya Tuhan, Dalam nama di rumah maupun di rumah sakit, penyakit kecil ataupun Ya, besar Bapak. Tuhan. Kami perlu iman Tuhan, mari Engkau berikan iman Tuhan. Karena kami percaya iman sebesar biji sesawi Tuhan Yes. sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit saat ini, mereka yang kekurangan iman Tuhan, mari kami bersepakat Tuhan, dan kami percaya doa yang sepakat itu Tuhan Engkau kabulkan Tuhan. Mari Tuhan pulihkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan, oleh karena bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu. Yakini dan imani, Amin. karena penyakit apapun sudah Yes. disembuhkan Amin. oleh Percaya kuasa dalam darah nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Cabut. kamu yang sedang letih lesu berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Amin. Yang sedang mengalami masalah jangan buntu, Kau Amin. berikan Ya, jalan Bapak. keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Engkau pulihkan Tuhan. Amin. Yang sedang mengalami kekurangan kasih, krisis kasih, krisis apapun Tuhan, mari Engkau yang Dalam nama Yesus. rangkul mereka dengan kuasa kasih-Mu yang Ya, dahsyat Yesus. itu Tuhan. Mari Tuhan, yang sedang keterikatan Tuhan, baik keterikatan oleh Ya. game online ataupun Benar, apapun Tuhan, juga dalam Tuhan, nama mari Yesus. kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Diputuskan dalam Kami nama putuskan, kami lepaskan ikatan-ikatan itu dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus.
Karena kami sendiri tidak berdaya, tapi kuasa-Mu Tuhan yang sanggup melepaskan ikatan-ikatan apapun Amin, di dalam nama yang ada dalam hidup kami ya Pak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini beserta Amin. Terima keluarganya, kasih, anak cucu Tuhan. mantu, berkati dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya, amin. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih. Di awal bulan November, kami boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah, kemurahan, kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di awal bulan November ini, Tuhan menyertai kami, memberkati, mengurapi, bahkan Tuhan selalu hadir dalam segala keadaan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami lebih dari pemenang. Ada mujizat, keajaiban, kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami disembuhkan, dipulihkan, dibalikan keadaan kami, bahkan kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu malam hari ini lewat ibadah kami, lewat nyanyian pujian penyembahan kami, inilah ucapan syukur, terima kasih kami kehadirat-Mu Bapa. Terimalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Bapa Surgawi. Mari saudara arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru, tercurah mengalir dalam hidupmu, keluargamu, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak menantu cucumu mengalami berkat-berkat kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu menjaga, memagari, melindungi, ada tangan Tuhan yang selalu menggendong engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Aku percaya malam hari ini setiap kami Engkau yang mengurapi, Engkau yang memateraikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan adakan perbedaan dalam setiap hidup kami sebagai orang-orang yang diurapi, orang-orang yang diberkati. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Malam hari ini setiap kami boleh menerima berkat, kasih karunia, anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Angkat pujian ini dari hatimu saudara. Dengan iman mau katakan, aku yakin Tuhan Engkau memberkati aku, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah di tempat ini, sehingga kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Bahkan Tuhan perluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah kerja usaha bisnis, ekonomi dalam keluarga kami. Aku percaya di dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan ada tangan Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami, memulihkan, memagari, membentengi, melindungi kami. Mana bahaya, malapetaka, sakit penyakit tidak dapat mendekat dalam tubuh kami. Kami percaya dalam hidup kami ada kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketakutan tidak mendekat dalam hidup kami. sehingga ketakutan Amin Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan Yesus, Roh-Mu dalam kami lebih besar, sehingga kecemasan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami sudah menerima janji Tuhan, kemenangan, kemuliaan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama mau katakan
Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu.